Terima kasih kesempatan ini. Ya, sebelumnya kita Amin, amin, berdoa dulu. amin, Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu kalau sampai pada saat pagi ini kami boleh bangun dalam tubuh sehat, di mana ini semua karena Tuhan melindungi, melihara. Sebentar amin, kami akan bersaksi bagaimana Tuhan memimpin kami, oleh firman-Mu kami bisa kuat dan kami bisa menghadapi semua banyak hal. Berfirman Tuhan kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus Kristus. Kami sedang berdoa. Haleluya. Amin. Ada satu ayat yang sampai hari ini menjadi ayat favorit ya bagi saya sendiri, yaitu di Lukas pasal 24 ya, ayat 48 dan 49. Itu katakan kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, ayat ini ayat yang menantang saya tentunya, bahwa ayat ini menjadi ayat yang dimana harus saya renungkan, bukan sekedar perkataan, tapi menjadi satu sikap dan saya mengalami sendiri. Jadi ayat ini sampai hari ini bergaung terus dalam hati saya ya. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dari semuanya apa? Kita tahu bahwa hari ini terkenal dengan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya selalu punya gaya hidup berpuasa. Apa saya puasakan di sini, saudaraku, supaya benar-benar saya memahami ke arah mana tujuan Tuhan lewat firman-Nya ini. Jadi ketika saya berpuasa, saya diberikan pencerahan oleh Tuhan, diberikan pengertian oleh Tuhan makna dari ayat ini. Kata saksi di sini berarti dialami sendiri. Kita tidak menceritakan pengalaman orang, tapi pengalaman dia sendiri. Saya berdoa, puasa, silih berganti seperti itu. Tengah malam saya bangun, saya berdoa, 1 jam tidur. Ya sudah juga gitu, saya berdoa tengah malam, bentar orang tidur, saya bangun. Dan sampai akhirnya setiap saya berlutut, yang keluar adalah air mata. Jadi kenapa air mata keluar? Kerinduan supaya firman Tuhan ini digenapi. Bukan hanya sekedar tertulis, tapi mengalami sendiri. Suatu ketika dalam ibadah malam ini, tetap topiknya tentang pencurahan Roh Kudus. Saya semakin sungguh-sungguh. Waktu saya berdoa, dan berdoa, semua kayak berdoa, tiba-tiba lidah saya kayak ketarik sedikit, terus bicara agak gagu sedikit ya. Jadi tidak bisa lagi seperti biasa saya normal, tapi sudah berubah sehingga ketika saya mengucap sesuatu lain dan keluar. Nah, orang bilang eh, biarkan aja, jangan ditahan-tahan, biarkan aja. Pokoknya apa yang Tuhan katakan biarkan aja. Saya berikan kebebasan Roh Kudus bekerja, memakai lidah saya untuk berkata-kata, oh makin enak. Dan saya pun mulai mengalami satu lawatan Tuhan. Tadinya saya duduk, saya bangkit berdiri, dan saya bisa lompat-lompat dan lompat-lompat. Dan sana kemari, tapi senangnya bukan main. Sukacita luar biasa saya alami. Nah, saudaraku, ini pengalaman yang sampai hari ini nggak bisa hilang dari ingatan saya. Dan itulah yang membuat sampai hari ini, bagaimanapun goncang-gancing keadaan situasi yang sedang saya hadapi, saya bisa kuat bukan karena saya, tapi Roh Kudus yang bekerja. Jadi bukan hanya harinya, hari Pentakosta, tapi pengalaman pribadi itu. Ini yang membuat saya bisa kuat, bisa mampu, bisa mengerti
ke arah mana tujuan Tuhan lewat firman-Nya. Dikata saksi di sini, saya mengalami sendiri. Maka kalau ada orang mencela orang berbahasa roh, bagi saya udah berarti orangnya nggak ngerti, nggak paham. Dia hanya copy paste dari orang lain. Dan ini pengalaman saya sendiri. Bagaimana saya berkata-kata dalam bahasa roh. Bahkan kata-kata bisa berubah. Kadang-kadang seperti kemarin saya ibadah, kayak seperti pernah saya dengar ini. Bahasa itu, bahasa Cina, saudara. Bahasa Cina. Dan saya bisa berdoa, berbahasa roh bahasa Cina. Tapi saya nggak ngerti artinya. Tapi itu salam sukacita luar biasa. Nah, ini janji Tuhan kepada setiap orang. Bukan kepada orang tertentu, kepada setiap orang. Nah, sini janji Bapakku. Jadi saudaraku, mari ya kita tingkatkan kerinduan supaya kita mengalami, bukan saudara tahu, tapi betul-betul ada pengalaman pribadi. Kan kita menjadi saksinya Tuhan. Sehingga kita dalam hidup ini, kita bisa kuat, kita bisa mampu, kita bisa tegar dalam situasi yang sukar oleh karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan, semangat. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Inilah sedikit saya bisa bagikan pengalaman ya, bukan teori. Pengalaman saya sendiri. Bagaimana saya dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan berkati, saya akan kembali kepada Ibu Tiar. Ya. Ya, baik. Luar biasa ya. Terima kasih buat kesaksiannya Pak Surbakti. Semoga memberkati kita semua ya. Memang kemarin itu adalah hari Pentakosta ya. Kemarin hari pencurahan Roh Kudus, memperingati. Sebenarnya bukan pencurahannya lagi. Kita hanya udah memperingati. Jadi 2000 tahun yang lalu sudah terjadi pencurahan Roh Kudus yang pertama ya, yang pertama sekali. Setelah Yesus naik ke surga, dia berjanji Bapa akan mengirim Roh Kudus, dan maka yang pertama itu terjadi adalah di Yerusalem ya, di loteng atas. Kepada siapa ya? Kami juga kemarin firman Tuhannya itu dahsyat, yaitu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang saleh Yahudi yang berasal dari bangsa-bangsa. Tapi nanti saya akan bawa suatu saat nanti firman ini dahsyat sekali. Dan di situ kita mengerti memang kalau hanya pengajaran firman tanpa roh itu dia pincang. Jadi harus firman juga, roh juga. Itu baru kita benar-benar sempurna jadi murid Kristus ya. Nanti satu saat saya akan bagikan untuk kita semua detail. Oke, Tuhan berkati. Makasih sudah diingatkan kembali Pak. Semangat. Jadi cara bagaimana kita untuk masuk, untuk mengalami roh itu, kita harus benar-benar betul-betul masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu kita biarkan roh Allah bekerja masuk ke dalam hati kita, seluruh kehidupan kita. Itu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita mau dengar dari Ibu Serliro. Sudah bersediakah Bu Serli? Baru nanti Bapak Mulyono. Halo Bu Serli, mana dia? Keluar ya Pak? Ya nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya. Berarti Pak Mulyono. Shalom Pak Mulyono. Silakan Pak Mulyono, mungkin ada yang mau dibagikan. Ya, firman Tuhan, pengalaman pribadi, kesaksian. Silakan Pak Mulyono. Saya dengar Pak Mulyono. Oke, sebelum Pak Mulyono, saya juga mau bersaksi pagi hari ini Bapak Ibu ya. Jadi kemarin saya tidak kebetulan ya. Biasanya putri saya, nggak bisa oh ya oke, lanjut Pak Mulyono. Nanti setelah saya nanti mungkin kita mau dengar ada Pak Banuara, boleh kesaksian Pak Banuara ya. Nanti ya. Jadi kemarin habis gereja tidak kebetulan ya, saya pikir itu semua dalam rancangan Tuhan. Biasanya putri kami Ruth itu dia sangat susah kita ajak untuk jalan karena dia repot. Dia bilang kalau hari Minggu itu bagi dia hari istirahat total karena dia sambil kuliah dan kerja. Nah, rupanya kemarin pagi-pagi kita
mau ke gereja, kita sudah di jalan, tiba-tiba dia chat sama anak yang kecil. Kita jalan nongki yuk gitu ya. Terus adiknya juga langsung respon, oke, siapa takut kata dia. Tapi ikut mama. Oh, terus dia bilang, oke. Nah kemudian pulang gereja kami jadi, yuk ya nongki itu nongkrong kita gitu ya, maksudnya makan bareng. Gitu. Saya juga senang mendengar itu. Oh saya ada waktu untuk anak-anak bisa ngobrol gitu ya dari hati ke hati. Akhirnya jadilah kami pergi berempat. Nah kemudian di situ kita ngobrol sepanjang jalan dalam kendaraan dan juga ketika ngobrol gitu. Dan biasanya dia memang akhir-akhir ini karena kesibukannya itu tadi dia hanya bicara yang perlu-perlu gitu. Tapi kemarin dia sampai bisa karena kita ngobrol dari hati ke hati, dia itu bisa sampai meneteskan air mata gitu ya. Nah, dan juga saya gitu. Nah, kemudian kami refresh ya flashback bagaimana perjalanan hidup kami. Ya jujur dia bawa teman kemarinnya, ada teman ya teman ya pacarnya gitulah. Jadi berempat. Nah, dan sudah saya kenal tapi kita belum dalam. Nah, dia mau bergabung, ya saya cerita saja apa adanya. Nah, kemudian di situ kami sharing bagaimana kehidupan kami berjalan ketika anak-anak masih kecil gitu ya. Dan saya sentuh mereka, saya bilang begini, eh, saya ingat waktu Yusuf itu, saya bilang yang kecil itu, papanya sakit itu, kamu masih kelas berapa nak? Gitu, saya tanyakan. Terus kakaknya jawab, masih kelas 1 SD mama. Gitu. Wah, oh, bukan kelas 2, kelas 1 lah sakit. Oh ya. Jadi saya eh ingat gitu ya, flashback, kami flashback, mereka juga flashback, jadi kita merenung gitu. Kelas 1 SD kebayang nggak Bapak Ibu ya, itu pasti masih ingusan, masih kecil gitu ya, papanya sakit. Terus dan saya lihat sekarang berdiri, bukan berdiri, duduk di samping saya, kami makan, kami sambil makan gitu. Badannya lebih besar dari saya, lebih tinggi dari saya gitu kan. Nah, terus saya katakan begini, itulah ajaibnya Tuhan itu saya bilang. Kalau ngelihat kalian waktu papanya masih sakit, kalau secara logika pasti saya berpikir, orang berpikir bagaimana nanti mamanya membesarkan itu. Jadi nggak besar itu anaknya, anak 4. Gitu. Waktu itu kakaknya masih baru masuk kuliah semester 3 dan dia tinggal di asrama, kakaknya yang paling besar. Nah, tapi kami flashback, ngobrol dari hati ke hati, akhirnya mereka juga meneteskan air mata, termasuk Yusuf. Jadi saya bilang Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Kita ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Dan Tuhan, orang mau ataupun Tuhan izinkan kalian menerima kalian bekerja, ya dipercaya, itu pun semua karena anugerah Tuhan. Termasuk temannya juga sampai terharu gitu. Nah, maksud saya mau saya tanamkan di situ. Saya bilang, kami flashback sekolah mereka gitu. Semua anak-anak ini memang sekolahnya semua swasta Bapak Ibu. Nggak ada yang dapat negeri gitu ya. Padahal ya kalau dari segi kemampuan, kalau kita pikir-pikir bukan nggak mampu gitu. Tapi memang semua swasta dan semua berbayar. Nah di situ saya flashback, saya bilang, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Mama, kita tidak punya gaji pensiun, semua berjalan karena anugerah Tuhan. Dan nggak ada yang gratis, semua swasta ke sekolah, nggak ada. Ada orang teman saya, maaf, ada teman single parent juga kayak saya, dia sampai ngurus surat miskin Bapak Ibu ke kelurahan gitu ya, biar anak-anaknya itu semua nggak bayar. Tapi saya pada waktu itu, walaupun katakan mungkin dari segi finansial kelihatannya mungkin nggak cukup gitu kalau orang melihat. Tapi saya, hati nurani saya menolak untuk mengurus itu. Dia ajak, ayo kita bikin surat miskin yuk biar anak-anak nggak bayar gitu. Tapi saya nggak bisa, saya nggak kerjakan itu, nggak lakukan. Dan sekarang anak-anak sudah besar, sudah dewasa, itu tadi saya nangis, mereka juga nangis, kita terharu. Saya bilang itu sebuah pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Terus Tuhan ingatkan saya dalam satu ayat, saya bacakan buat mereka. Saya bilang, ingat itu,
tadi firman Tuhan itu digenapi ya. Filipi 4 ayat 19 saya bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau orang berpikir pasti, bagaimana bisa sekolah anak-anak? Bagaimana dia bisa membesarkan anak itu masih kecil-kecil, ya udah sakit stroke habis itu ditinggal lagi. Waduh, itu rasanya nggak mungkin bagi manusia gitu. Tapi firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tidak ada yang sekolah kalian gratis, tapi Tuhan mencukupkan semua. Dan sampai hari ini kita bisa ada. Saya nangis Bapak Ibu, saya peluk mereka, apalagi Yusuf ya di samping saya, dia peluk mama yang kuat ya. Mama tetap bagi kami is the best gitu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan di situ, firman Tuhan itu kalau kita imani luar biasa. Ya, luar biasa. Itu tadi saya pengalaman saya, kami itu tidak punya pensiun, tapi anak-anak semua di sekolah di swasta, tapi Tuhan mencukupkan semua dan sampai hari ini. Ya, saya itu yang bisa saya bagikan. Yuk Bapak Ibu, apapun masalah kita sekarang, mungkin juga bergumul seperti kami itu, orang kalau melihat, aduh nggak sanggup, nggak mungkin gitu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dan memang kita harus tetap setia, tetap tekun ya. Ya, yang menjadi andalan kami hanya Tuhan. Itu tadi saya pernah bersaksi atau ngobrol sama mentor saya, sama kakak rohani, saya katakan apa? Jadi selama itu sakit itu saya itu hanya pergi ke tempat usaha, pelayanan, sampai rumah malam udah capek tidur. Begitu saja setiap hari. Hanya pelayanan ya dan usaha itu saja, habis itu sampai rumah kita sudah tidur dan tidak ada terpikir kemana-mana. Semua begitu berjalan dengan ya dalam anugerah Tuhan ya, seperti itu. Jadi sekali lagi yuk Bapak Ibu, kita semangat dalam Tuhan, tidak ada yang kebetulan ya, di dalam Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Itu saja dari saya. Shalom, semoga memberkati kita semua. Tuhan berkati. Oke, baik, kita lanjut. Kita mau dengar kesaksian Pak Banuara dulu. Ya, Pak Banuara silakan, ayat firman yang dibagikan pagi hari ini dan kesaksiannya, silakan Pak Banu. Bu, Ya, Shalom. ya shalom Terus Pak. dulu ya Bu, satu orang dulu biar saya. Oh gitu, oh boleh malam deh. Boleh malam nih banyak ya. ya, baru Pak Banu. Ya silakan boleh Iya. malam. Udah senyum-senyum dia. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Saya sangat shalom. bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu berkata, bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Itu yang selalu saya imani ya. Ya namanya kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak ada masalah, kayaknya nggak asik gitu. Memang itu satu berdampingan, kegembiraan dengan kesusahan, pokoknya masalah persoalan, ya itulah. Memang Tuhan inginkan juga supaya kita lebih hari lebih dewasa ya, lebih hari lebih gimana ya, lebih hari lebih dewasa. Jadi Tuhan izinkan segala sesuatu, bukannya Tuhan tidak tahu, tahu Dia, sehelai rambut saja pun rontok Tuhan tahu. Tapi respon kita bagaimana terhadap masalah persoalan. Saya teringat ya, waktu suami saya masih hidup, saya selalu sering khawatir gitu, apa-apa khawatir. Terus kadang-kadang saya gimana sih, memikirkan hal-hal yang enggak, ibarat kata gini, saya memikirkan untuk 10 tahun yang akan datang, apa yang terjadi begini. Suami saya suka marah. Suami saya berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari, nggak usah dipikirkan. Pokoknya tetap berdoa, bersukacitalah. Saya selalu berpikir, apaan itu berdoa kalau nggak bekerja, itulah dulu pikiran saya. Tapi semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, masalah bertubi-tubi, di situ baru saya bisa menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Itulah yang pertama saya lakukan adalah bersukacitalah dan tetap berdoa. Itulah memang Tuhan inginkan, segala sesuatu kalau masalah persoalan pun ada. Yang pertama adalah kita selalu mengutamakan Tuhan, kita selalu berdoa, kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan.
Pokoknya kita berdoa menyerahkan. Bagaimana hasilnya nanti saya percaya bahwa Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Ya dulu ya saya gampang khawatir, terus gampang emosi gitu. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, ngapain saya ini gitu. Kayaknya jiwa saya kayaknya terganggu gitu dengan hal-hal masalah-masalah yang nggak nggak bisa diselesaikan gitu. Akhirnya itu tadi saya banyak berdoa, bersuka cita. Ya udah kayaknya pasrah aja. Apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik. Apapun jawabannya, kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Ya itulah sebagai anak Tuhan, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus saja dicambuk, dihina, diludahi, diapain. Kita masa maunya enak-enak gitu. Saya berpikir begitu ya. Saya harus meneladani Tuhan ya. Walau apapun yang terjadi, ya selalu saya katakan Tuhan itu baik. Dipikirkan pun percuma bikin sakit kepala. Saya pernah dulu ya, saya pikirkan masalah. Akhirnya larinya apa? Ke Vertigo gitu. Udah ke Vertigo berapa kali saya ke rumah sakit, ternyata nggak sembuh. Memang ya itulah saya bilang jiwa kita, karena apa? Kita memikirkan hal-hal yang enggak gitu. Tapi saya belajar ya. Saya belajar bersyukur, saya belajar bersyukur, saya belajar menyerahkan diri. Kayaknya nggak ada masalah gitu. Jadi pokoknya kalau ada masalah yang kira-kira yang mengganggu pikiran saya pergi gitu. Pergi entah sama teman-teman, entah makan, entahnya teman saya ngajak kayak ibu itu tadi nongkrong gitu. Kemana-kemana akhirnya ya udah nggak ada masalah gitu. Tapi ya segala sesuatu memang saya selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dulu. Ya memang kita harus ya itulah berdoa, terutama berdoa dan bersuka cita. Apapun terjadi berdoa bersuka cita gitu. Ya saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata kalau kita menyerahkan total kepada Tuhan. Enggak ada yang mustahil, itulah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya, makasih Bu Rehmalem buat kesaksiannya luar biasa ya. Ya, tetap semangat. Ya, silakan Pak Banu. Sudah bisa Pak Banu. Aduh. Atau Mbak Siska mau bersaksi, Mbak Siska, bagaimana pengalamannya selama berlibur di Jawa? Halo, Mbak Siska.